PKM-nya itu berupa apa, Pak? Sebelum Gimana Bu Daluti? PKM-nya itu nanti berupa apa luarannya? Sebetulnya art gini Bu, ya bisa berupa draft artikel kan. Jadi ketika kita PKM itu eh, mini riset mengambil data apa yang kira-kira mau kita jadikan sebagai tulisan kita, draft artikel kita. Jadi skupnya nggak terlalu luas karena mini riset gitu ya. Tapi nanti saya minta tolong ini ya Bu ya, kalau bisa ada sertifikatnya ya. Bu Lela ya, Bu Lela kemarin yang isi Bu Rita itu ya. Sudah dikasih sertifikat belum Bu Rita? Kalau Bu Daluti udah ngasih sertifikat Pak, yang belum Bu Lailanya. Ya, saya minta Kemarin tolong. dari Bu Laila saya belum dapat. Iya, nanti saya minta lagi Pak sama Bu Laila. Ah, ya Prof Zudan sama saya dibuatkan sertifikat lah sebagai narasumber atau apalah ya. Dipakai nggak dipakai nanti bisa di-share di grup sini. Oh, oh Iya, ya. ya ada Oh pelibatan. iya, iya, iya Pak. Iya, 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 Pak, Kemarin siap. sempat Jabri saya Prof Zudan, Mas saya minta tolong dilibatkan gitu kalau ada kegiatan apa gitu. Oh iya Prof ya. Oh iya, Ya. iya, iya Pak. Berarti kan Pak, ini nanti di artikel bisa kita masukkan nama beliau juga kalau gitu Pak. Boleh, boleh. Kalau layak ya Pak, jangan 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 nanti artikelnya nggak memalukan Prof juga kan. Nggak apa-apa. Yang penting artikel itu tidak terbuang sia-sia di memori hard disk di laptop itu Bu. Iya Pak, insya Allah Pak. Ya, Nah, penting. saya mulai ya Pak. Iya, monggo-monggo Bu. Nah, ini Pak, judul judul dari artikel literasi sains calon guru pendidikan dasar, tantangan abad 21. Nah, ini kemarin kan saya PKM-nya di kelasnya Mbak Laila. Kebetulan mata kuliah manajemen laboratorium kalau nggak salah kemarin gitu. Kemudian saya sudah buat bahan ajarnya, dan di sela-sela ketika presentasi ada tanya jawab, ada setelah itu ada diskusi dan lain sebagainya. Nah, itu dan tanya jawab yang sebagai hasil hasil abstrak. Cuma ini saya nanti mohon dikoreksi juga Pak, jangan sampai maksudnya menjelek-jelekkan satu institusi atau apa gitu. Nah, saya mulai dengan Mohon maaf Ibu ini rendahnya. putus sinyal saya atau sinyal Ibu ya? Oh ya, sebentar Pak ya. Sinyal Kak Rita Saya ini. Ya, masuk sinyal dari Kak Rita. Oh, iya. HP juga. Sebentar ya Pak. Kalau ini udah Kalau ini kedengaran. udah kedengaran Pak. Sudah, kalau kedengaran sudah putus itu Bu. Putus-putus ya Pak. Oke. Saya lanjut dulu ya Pak ya, sambil mencoba supaya stabil. Ini HP kakak kan nggak sempat masalah. Untuk HP dirimu.
Bentar Pak, saya ganti HP dulu. Iya, linknya kalian kirim ke dirimu ya. Dan nanti kakak kan bicaranya pakai HP tapi di laptop pakai presentasi ini. Boleh, Bu, pakai dua media boleh. Ya, Pak. Ini ada. Beda. Iya, Mas. Kita kan nggak seperti dulu. Atau kakak Dimas aja ya. Ada yang muncul ya. Baik, baik Pak. Saya coba presentasi. Nah, ini saya mulai. Saya mulai Pak dengan permasalahannya yaitu rendahnya kemampuan literasi sains pada Provinsi Jawa Tengah. Itu karena Surakarta itu kan berada di Jawa Tengah. Nah, di sini saya tuliskan rendahnya ini tentu berhubungan dengan lembaga pendidikan yang menghasilkan calon-calon guru IPA. Semakin baik dan matang persiapan yang dilakukan, maka lulusan yang dihasilkan juga semakin profesional. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi pada sebuah perguruan tinggi Islam di Surakarta dengan menggunakan metode kuantitatif survei. Kemudian aspek yang diukur itu hanya dua hal, yaitu pada hakikat IPA dan cara membelajarkan IPA. Kemudian saya menggunakan teknik analisis data yang sederhana, yaitu pakai statistik deskriptif saja. Temuan dari riset saya ini ada 3 hal, Pak. Yang pertama itu adalah peminatan bidang keilmuan dimulai dari pemilihan mata kuliah IPA yang kurang akomodatif, memperhatikan kecenderungan minat calon guru MI. Ini maksudnya begini, Pak. Jadi di kampusnya Mbak Laila ini mahasiswa dibebaskan untuk memilih mata kuliah sesuai minatnya gitu. Jadi seperti kita sekarang ini di semester 2. Kira-kira dia nanti minatnya di bidang IPA kah atau di matematika, jadi masuk ke kelas itu masing-masing gitu. Jadi hanya ada 16 orang mahasiswanya yang masuk di kelas IPA, mengambil mata kuliah IPA. Nah, berikut ini yang dimaksud dengan temuan yang pertama. Yang kedua, penentuan mata kuliah itu sebaiknya mengacu pada perolehan asesmen literasi sains secara nasional dan internasional gitu. Saya mengambil data PISA dan data dari TIMSS. TIMSS-nya kebanyakan S. Nah, data dari TIMSS. Nah, data ini mengungkapkan juga bahwa literasi sains untuk siswa Indonesia itu masih sangat rendah. Nanti datanya ada di bagian berikutnya, Pak. Nah, maksud yang kedua ini adalah ketika kalau yang pertama itu kan lebih pada kebijakan prodi yang perlu ditinjau ulang kembali. Yang kedua ini sebenarnya adalah penentuan mata kuliah itu seharusnya melihat apa yang diinginkan atau yang sudah ditetapkan oleh literasi sains, bukan menetapkan mata kuliah itu ini kira-kira dosennya ijazahnya apa, kemudian kemampuan dia apa, baru kita lahirkan mata kuliah itu untuk dosen tersebut. Kira-kira tidak seperti itulah. Ini masuk yang kedua. Nah, yang ketiga, masih perlu pembekalan yang lebih intensif kepada para calon guru MI tentang kompetensi profesionalisme. Kenapa saya
batasi pada kompetensi profesionalisme, sebab pada kompetensi profesionalisme ini kan dia salah satunya itu ada penguasaan bahan ajar, dia terampil menggunakan teknologi, kemudian dia mengerti apa itu capaian pembelajaran, dan bagaimana menggunakan model pembelajaran yang tepat untuk siswa. Nah, berikutnya adalah saya mulai dengan kalimat pertama ini, Pak. Literasi sains itu adalah salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh calon guru pada jenjang pendidikan dasar. Sebab kemampuan ini merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, tapi demikian pun hasil kompetensi KSM khususnya di level nasional, ini data yang ditunjukkan yang diperoleh dari 3.700 ini di Provinsi Jawa Tengah. Dan ini Provinsi Jawa Tengah ini hanya 10 MI SD saja yang menempati peringkat juara utama dan juara harapan. Itu bukan hasil yang sangat menggembirakan. Terlebih dari data ini terlihat bahwa sekolah negeri itu seperti MIN ini masih tertinggal dari sekolah-sekolah swasta, dan 10 sekolah ini masih didominasi oleh sekolah-sekolah swasta seperti itu. Nah, ini bukan hasil yang menggembirakan itu menurut saya gitu, Pak. Kemudian didukung lagi oleh data PISA. Gitu, didukung oleh data PISA. Bahwa di sini disampaikan kompetensi PISA 2025 itu akan fokus pada sains dan bahasa asing nanti di 2025. Kemudian ada yang ditekankan lagi adalah inovasi pembelajaran di dunia digital. Berikutnya, kalau data di atas tadi menunjukkan penurunan skor sains dari tahun 2015 sampai 2018, dan data yang terbaru itu adalah hasil penilaian PISA 2019 juga belum memberikan hasil yang menggembirakan. Ini datanya ditunjukkan di gambar yang kedua ini, Pak. Jadi ada trennya itu menurun. Jadi Indonesia itu berada di peringkat 72. Di peringkat 72 dari 78 negara yang berpartisipasi dalam PISA. Kemudian data TIMSS juga, ini kalau PISA kan dia untuk anak usia 15 tahun ke atas gitu, Pak ya. Tapi kalau data TIMSS ini dibatasi pada jenjang pendidikan dasar sampai anak awal masuk ke SMP atau MTS gitu. Jadi sama juga datanya juga masih belum menunjukkan hal yang menggembirakan. Berikutnya, saya mencoba memberikan kesimpulan awal bahwa perlu perbaikan pada proses pendidikan sains mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dengan perolehan nilai KSM tadi, kemudian dari data-data yang ditampilkan dari perolehan Indonesia di jenjang internasional, di tingkat internasional. Kemudian harapannya adalah bahwa nantinya calon-calon guru pada pendidikan dasar dari kampus II Surakarta ini lebih kompeten dalam berliterasi sains. Nah, metode penelitiannya tadi sudah saya jelaskan bahwa menggunakan metode kuantitatif survei untuk mengumpul, kemudian respondennya adalah mahasiswa PGMI semester 6 yang berjumlah 16 orang. Kemudian data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner.
yang diukur adalah melakukan tulisan hakikat IPA dan cara membelajarkan IPA. Hanya dua hal ini saja. hakikat IPA dan cara membelajarkan. Nah, hasil temuan mini riset ini, yang pertama tentang hakikat IPA, bahwa IPA itu kan ada 3 aspek gitu Pak ya. Bagaimana cara berpikirnya, cara menyelidiki, dan barulah setelah siswa memiliki 2 aspek ini, baru terbentuklah dia yang namanya pengetahuan. Nah, Mini riset ketika saya Pertama, lakukan tanya jawab diskusi kepada 16 orang responden itu, saya nggak paham gitu Pak ya, apakah karena mahasiswanya memang seperti itu atau memang apa namanya ya, memang mereka kurang paham. Tapi dari beberapa orang yang menjawab pertanyaan, mereka tidak menunjukkan bahwa mereka paham apa itu IPA gitu, tidak menguasai konsep IPA gitu, bisa dikatakan seperti itu. Ketika kita tanya IPA itu apa ya, siapa yang tahu tentang IPA? Yang mereka jawab pertama kali adalah IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Nah, gitu. Seharusnya kan bukan itu jawabannya, karena ini sudah tingkat mahasiswa. Nah, jadi ini saya sajikan juga Pak dalam bentuk grafik. Nah, gitu. Jadi ada 3 orang yang menjawab. Ini tadi yang saya batasi pada cara berpikirnya, kemudian penyelidikannya, dan pengetahuannya. Berikutnya adalah cara membelajarkan IPA. Nah, kalau cara membelajarkan IPA, mahasiswanya sepakat bahwa intinya mereka paham bahwa IPA itu harus diajarkan dengan kegiatan praktik, dengan eksperimen, dengan beberapa model pembelajaran yang memang membutuhkan investigasi atau model pembelajaran penemuan seperti itu. Sehingga ada gambaran bahwa mereka punya pengetahuan yang baik tentang cara membelajarkan IPA. Itu kira-kira Pak. Nah, yang saya diskusikan rendahnya, yang pertama ini adalah rendahnya pengetahuan guru MI tentang IPA. Ini masih jadi problematika, khususnya yang harus ditindaklanjuti oleh program studi IIMU Surakarta. Kemudian pemilihan mata kuliah juga perlu dikaji berdasarkan minat calon guru. Kemudian mereka juga perlu dibekali dengan informasi tentang hasil aksi, AKMI, bahkan PISA. Di hasil aksi juga Pak, asesmen yang di bawah Dikbud ini Pak ya, kalau aksi ini juga masih menunjukkan bahwa literasi sains siswa kita itu masih sangat rendah. Nah, kemudian saya coba mendiskusikannya, menghubungkannya 2 aspek yang saya coba telusuri tadi dengan kompetensi profesional. Nah, di kompetensi profesional ini ada 5 hal, atau ada 5 indikatornya. Yang pertama adalah penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Kemudian ada yang kedua, penguasaan terhadap capaian pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana dia melakukan pengembangan terhadap materi pelajarannya secara inovatif dan kreatif. Yang keempat adalah melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dan menggunakan teknologi dalam berkomunikasi. Nah, yang pertama itu bahwa berdasarkan diskusi-diskusi yang dilakukan selama proses saya mempresentasikan materi, saya menjadi pembicara lah di kegiatan itu Pak, saya menyimpulkan bahwa mahasiswanya masih lemah di penguasaan materi, padahal penguasaan materi itu menjadi sebuah syarat penting bagi guru, terutama guru di SD, ketika dia berdiri di depan kelas. Sebab ini sebenarnya pengalaman beberapa orang di kampus kami gitu Pak ya, pengalaman pribadi, dan saya pikir ini juga menjadi sebuah pengalaman umum yang kita rasakan bersama.
anak-anak SD itu, anak-anak MI, itu kan lebih percaya Pak dia sama apa yang disampaikan oleh gurunya. Meskipun dia seorang anak profesor gitu. Jadi dia lebih percaya guru SD-nya daripada bapaknya yang profesor itu atau mamanya yang profesor kan gitu Pak. Sehingga saya sampaikan bahwa guru di SD itu menjadi sumber utama pengetahuan bagi siswa. Nah, ketika gurunya salah, punya konsep yang salah, maka itu akan terus dibawa oleh siswanya gitu. Kemudian eh, makanya di sini saya sampaikan bahwa ini adalah masalah klasik gitu. Bahkan yang sudah menjadi guru sendiri, ini hasil penelitian dari Indrawati dan Nurpatri, mereka menemukan bahwa hanya 30% saja guru IPA, ini khusus pada IPA terpadu, itu menguasai materi ajarnya. Nah, ini didukung oleh pendapat Sari bahwa penyebab rendahnya penguasaan materi oleh guru ini karena IPA itu belum diajarkan sebagaimana mestinya. Gitu. Nah, kemudian ditambahkan lagi bahwa idealnya ketika mempelajari IPA, maka calon guru dia juga bertindak sebagai peserta didik Pak ya. Jadi selama dia menjadi peserta didik seharusnya juga dia terlibat langsung, panca inderanya juga bisa mengamati secara langsung apa yang diamati dan dirasakan dia. Yang kedua tadi adalah indikator dari kompetensi profesional adalah capaian pembelajaran. Nah, dalam kasus ini adalah capaian mata pelajaran IPA-nya. Maka tidak layak ketika guru IPA tidak memahami capaian pembelajaran di bidang studinya. Nanti akibatnya ya tidak tercapai tujuan pendidikan itu. Kemudian ada pendapat yang mendukung apa yang saya sampaikan ini, ada pendapat dari Bermawi Munte menjelaskan bahwa pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran praktik karena di dalamnya ada kegiatan langsung sehingga siswa lebih memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, berikutnya adalah inovasi dan kreasi. Jadi guru tadi harus memiliki kemampuan berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan materi pelajaran. Nah, ini terutama ketika sumber daya di sekolah kurang memadai. Hal ini saya temukan ketika saya sampaikan, misalnya kalian sekolahnya itu seperti sekolah Laskar Pelangi, apa yang bisa kalian lakukan untuk membelajarkan IPA ketika sekolahnya keadaannya seperti itu, gitu Pak, kira-kira. Nah, kenapa guru harus inovasi dan kreasi dan punya kreasi? Ini untuk meminimalkan miskonsepsi siswa terhadap pelajaran. Karena sebenarnya ini tolong dikoreksi lagi nanti, Pak. Menurut saya, ketika guru berada di jenjang MI atau SD, itu sebenarnya bukan mengajarkan konsep IPA seperti ketika mengajarkan konsep IPA kepada anak SMP, SMA, dan kuliah. Tapi dia bagaimana membelajarkan IPA itu supaya anak paham tentang IPA gitu, bagaimana ber-IPA, bersains gitu. Jadi di sini saya menyampaikan bahwa didukung oleh pendapat dari Sari juga. Ini saya sendiri sebenarnya ini Pak. Ada alternatif yang dapat digunakan untuk persoalan ini, yaitu guru perlu mempersiapkan proses pembelajaran dengan kegiatan yang menyenangkan, tidak mesti menggunakan sumber daya mahal, namun bisa menggunakan sumber daya sederhana atau seperti bahan daur ulang. Nah, berikutnya adalah guru perlu melakukan pengembangan diri. Jadi belajar itu kan kalau di era 5.0 ini sekarang kan bisa dilakukan secara mandiri, mau dilakukan secara offline atau online itu ya tergantung pada kemauan dari si guru itu. Jadi tidak ada jawaban, kita tidak mengharapkan jawaban dari calon-calon guru atau dari mahasiswa itu bahwa saya nggak suka dengan pelajaran IPA. Ketika kamu tidak suka dengan pelajaran IPA, kenapa memilih kelas IPA? Karena ada yang menjawab misalnya gini, Pak, saya lebih suka bahasa Indonesia gitu, tapi saya harus masuk IPA. Itu maksudnya tidak wajar gitu ya, Pak ya.
kita menjawab seperti itu karena kita kan harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih gitu. Jadi sebenarnya kan bisa belajar online, offline karena banyak platform digital yang gratis juga. Ini berlandaskan pada pendapat Confucius bahwa what I hear, I forget, what I see, I remember, and what I do, I understand. Berikutnya, ini yang terakhir ini Pak. Kemampuan menggunakan teknologi dan komunikasi berbasis digital itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, siswa yang saat ini, itu siswa milenial ini juga lebih tertarik dengan pembelajaran yang berbasis teknologi. Maka guru IPA masa depan, ya yang sekarang, yang hari inilah gitu Pak ya, ini kan mereka guru-guru IPA masa depan, itu harus mampu menguasai teknologi, harus akrab dengan teknologi. Karena apa? Mereka harus mampu menyiapkan siswanya menjadi anggota masyarakat yang melek sains, melek juga punya kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemudian bisa memotivasi belajar lanjut. Jadi belajarnya itu belajar sepanjang hayat. Dan itu untuk mempersiapkan siswa-siswa kita untuk menjadi pekerja profesional. Nah, inilah Pak hasil dari apa yang sudah saya lakukan di Zoom bersama Mbak Laila. Di Zoom Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya stop share, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. akhiri. Temuan Ibu Boleh apa saya ini? share, Pak? Temuan dan Temuan rekomendasi. Temuan, temuan penelitian saya, Pak. ya. Nah, Temuan tadi karena Nah, saya hubungan dengan ibunya, maka temuannya itu karena tiga hal tadi, Pak. maka Jadi tantangan yang pada tiga hal tadi. pertama, tantangan Jadi yang pertama tantangan itu adalah yang pertama, tantangan yang pertama itu bahwa pemilihan bahwa peminatan bidang peminatan yang di kampus itu belum mengakomodir minat belajar siswanya secara keseluruhan gitu Pak ya, karena masih ada mahasiswa ketika kita tanya itu, saya nggak suka IPA Bu, tapi dia berada di kelas IPA gitu kan. Kemudian dia lebih cenderung untuk suka kepada yang hal yang lain. Sebenarnya boleh, tapi ketika dia berada di kelas IPA, menurut saya dia harus bertanggung jawab. Jadi ini ada kebijakan di tingkat prodi yang harus bukan merevisi apa yang saya sampaikan gitu, tapi bisa ditinjau kembali gitu. Mahasiswa-mahasiswa yang memilih kelas IPA ini diperhatikan lagi lah gitu. Yang kedua adalah tadi pemilihan mata kuliahnya itu diusahakan tidak berdasarkan pada ijazah atau bidang keilmuan dosen saja, tapi perlu juga dipertimbangkan hasil-hasil uji kompetensi literasi sains siswa baik pada tingkat nasional, pada tingkat internasional. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sebuah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa atau ditawarkan kepada mahasiswa. Yang ketiga itu masih perlu pembekalan terhadap pembekalan mengenai kompetensi profesional. Tadi kan ada 5 aspeknya di kompetensi profesional itu, Pak. Maka itu masih perlu ditekankan lagi kepada calon-calon guru ini, Pak. Nah, itu Pak temuan saya, Pak. Ya. Ya, terima kasih Bu Rita. Rekomendasinya apa Bu? Yang belum ini rekomendasi dari riset ini apa? Ada, saya belum berani kasih rekomendasi Pak. Oke. Makanya ini kan Pak masih agak gantung sebenarnya. Harusnya kan di abstrak itu ada bagian akhir itu kita tuliskan, maka rekomendasi dari temuan ini apa gitu kan Pak. Tapi saya nggak berani karena khawatir ini menyangkut satu lembaga gitu Pak. Satu lembaga. Ini mohon saran dari Bapak nanti. Ini mohon saran dari Bapak nanti. Monggo silakan Bapak Ibu yang mau masuk berkomentar. Silakan Mbak Dalu, Silakan Mbak Dalu. Mbak Laila. Fikri deh.
Kayaknya nggak ada nih Pak dari Oke, kawan-kawan. kalau enggak ada ya kita saling diskusi aja ya Bu Rita ya. Ya Pak, siap. Sebetulnya artikelnya sudah bagus ya dalam beberapa hal, kemudian apa eh, penyajian datanya sudah bagus. Eh, Cuman esensi yang mungkin di fokus utama masalah ini apa gitu ya. Fokus utama masalah Bu Rita itu apa toh sebetulnya? Pengen eh, kemana ini? Karena kok antara temuannya ada 3, bidang peminatan, pemilihan mata kuliah, dan pembekalan ini kok apakah ini termasuk indikator dari literasi sains atau gimana? Karena gini ya, Ibu menampilkan penyajian datanya sudah bagus ya. Misalnya diambil dari apa tadi literasi sains di Jateng ya. Iya, Ini paling enggak, ini kan katakanlah kalau dalam bahasa statistik kan kita pakai sebagai one sample test ya. One sample test artinya sampel kecil, salah satu sampel kita ukur dengan sampel yang besar. Kalau kita ukur dengan sampel yang besar di sini adalah sampel literasi sains apa itu punya PISA and TIMSS ya itu ya mungkin terlalu besar ya. Tapi kalau misalnya prestasi yang di Jateng ini kita compare dengan prestasi ada nggak yang tingkat nasional itu misalnya? yang di Jateng itu Pak, itu tingkat nasional. Karena saya ambil dari web Kemenak, itu asesmen kompetensi madrasah Indonesia gitu. Kalau Itu Jateng udah, ah, di compare dan sama itu khusus di nasional ya. Jatengnya di itu Pak. Tapi tadi juara 1 itu Bu. Ya, itu hanya satu sekolah Pak. Oh, satu sekolah. Ya, sementara provinsi lain itu lebih banyak juara satunya gitu, yang lain-lainnya gitu. Misalnya kalau katakanlah di Jogja itu 10 gitu ya Bu ya atau gimana itu. Iya, jadi dari 3.000 berapa tadi ya Pak? 3.017 atau 3.071 sekolah Mhm. eh, MISD itu Mhm. hanya 10 sekolah yang masuk Mhm. ke juara, pada level juara lah. Mhm. 1, 2, 3 harapan 1, harapan 2, harapan 3. Kan Mhm. kalau dibandingkan 10 sekolah itu Mhm. hanya berapa 0, berapa persen dari 3.000-an sekolah itu, Pak. Gitu. Oh Itu gitu. maksud saya. Walaupun mendapatkan ranking juara 1 ya, tadi Iya, minimal, tapi itu. secara probability kalah banyak ya. Iya, kalah banyak, Pak. Tapi Min ternyata menduduki peringkat tertinggi daripada SD ya Bu ya. Iya. Masih Tadi pun SD-nya juga SD swasta, Pak. SD-nya swasta. Iya. Artinya kualitas MI lebih unggul daripada SD kan gitu Iya. di wilayah Kementerian Agama terutama ya. Baik, sebetulnya begini. Jadi di kita ambil contoh ya, misalnya 3 rekomendasi ini ya, 3 temuan ini ya, temuan bidang peminatan, pemilihan makul dan pembekalan ini sebetulnya di Jogja itu waktu itu saya juga pernah jadi saya dulu itu jadi sekretarisnya Prof. Isti ya. Prof. Isti itu memang dulu Kaprodi ya. Beliau Kaprodi, saya sekretaris Prodi. Beliau memang visioner orangnya ya. Dan setelah itu saya Kaprodi, sekretarisnya Bu Dr. Aninditya itu sekretaris saya. Hmm. Itu memang dulu sempat kita petakan ya. Memang kalau kita cek memang kemampuan mahasiswa, nah, di PGMI itu apa ya? Faktanya memang fakta Bapak Ibu. Itu seperti dokter umum ya, apapun penyakitnya langsung disuntik itu kan. Berbeda Iya. dengan eh, input dari prodi-prodi yang lain, misalnya prodi pendidikan fisika, prodi pendidikan biologi, ya, prodi pendidikan agama Islam, itu memang dia inputnya dari sesuai lah ya, rata-rata sesuai. Kalau di PGMI itu ada yang dari SMK, macam-macam ada Iya, iya betul, Pak. dari berbagai macam input, sehingga mau tidak mau kan kita kan dalam membuat sebuah kurikulum Bapak Ibu kan kurikulum itu kan dibuat
pertama kan berdasarkan profil lulusan ya. Kita itu mau mencetak apa itu kan. Ya profil lulusan kita kan kita buat 2 saja biar supaya nanti tidak banyak ya. 2 itu ya kewirausahaan sama pendidik itu kan. Nah setelah itu Iya, kita breakdown menjadi CPL ya, capaian pembelajaran lulusan. ya. CPL itu kita breakdown menjadi CPMK ya, sehingga untuk Iya, kedalaman dan keluasan materi bisa terpenuhi ya CPMK. Nah, karena pendidik di sini adalah pendidik tingkat MI, maka pesanan dari apa pendidik ini harus masuk di CPMK, sehingga nanti muncullah di situ ada pembelajaran IPA. Karena memang di PGMI itu kan fokus di 5 mapel ya, 5 mapel. konsentrasi ya. IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKN, dan PKN Matematika IPA itu kan. Nah, oleh sebab itu maka ketika kita bicara peminatan, ya, bidang peminatan, tentunya kan mau nggak mau memang dan anak-anak itu dari berbagai macam input itu kita kondisikan untuk wajib ya karena kita bekali karena pendidik MI ya wajib diajarkan 5 mapel itu walaupun suka nggak suka ya itu harus kita Iya ajarkan. ya Pak. Tapi tetap kita fasilitasi ya peminatan itu ya. Artinya bahwa nanti ada beberapa SKS yang kita bekalkan kepada mahasiswa ya termasuk nanti kita buat apa IPA dasar kemudian ada IPA lanjut. Lanjut. Kalau syarat dari IPA lanjut harus menguasai IPA dasar. Nah, syarat nanti peminatan dan apa itu pemilihan makul itu nanti di semester akhir-akhir yaitu mata kuliah pilihan ya termasuk di situ Mm-mm. pendalaman IPA. Syarat mahasiswa masuk di pendalaman IPA itu harus menguasai harus lulus ya secara nilai itu lulus IPA lanjut dan IPA dasar. Semua CP harus dikuasai itu sehingga dalam penilaian yang berbasis OB ya Open Based Education itu memang sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu sisi kognitif itu tetap kita ukur ya, kemudian afektif kita ukur dan psikomotor kita ukur. Tapi sekarang dalam OB itu eh, afektif dan psikomotor itu input dalam aspek kognitif ya. Sehingga katakanlah sederhananya begini, orang berbuat sesuatu, bersikap sesuatu itu berdasarkan kognitifnya gitu ya. Ah, Artinya iya. bahwa pengetahuannya ya. Jadi orang berperilaku dan berbuat itu didasarkan pada pengetahuannya. Mm-mm. Gitu. Kalau sekarang gitu, jadi kedalaman dan keluasan materi untuk psikomotor dan afektif ini eh, dititipkan pada aspek kognitif. Sehingga beberapa hal yang kita lakukan dalam melakukan pembekalan itu, misalnya kita ambil contoh, kita adakan pelatihan-pelatihan ya nanti kita akomodir dalam sebuah sertifikat dan sertifikat itu untuk kita ajukan sebagai SKPI ya surat Surat keterangan keterangan pendamping ijazah. ada beberapa program yang memang atau pelatihan yang kita fasilitasi tetapi itu di luar perkuliahan Bapak Ibu Mm. jadi di luar Iya, perkuliahan iya. misalnya contoh eh, penguasaan huruf braille, penguasaan itu bahasa itu orang kalau tunarungu itu apa Bapak Ibu? Tunawicara. Tunarungu ya itu ada bahasa ya tunawicara gitu ya. Kalau di kalau di TV-TV itu loh Bu. Tunawicara nggak bisa bicara ya Pak? Ya itu diajarkan Mm-mm. bahasa apa bahasa seperti itu dan beberapa pelatihan kita eh, lakukan termasuk pembekalan pelatihan dalam penguasaan IPA ya di laboratorium kita fasilitasi outing class misalnya ya. Jadi kalau di tempat kita sebenarnya ada sih laboratorium khusus untuk mahasiswa praktek ya. Tetapi ketika kita tidak biasanya kalau di sains dasar, sains lanjut fasilitasi di laboratorium. Tapi kalau sudah di pendalaman mahasiswa diminta untuk membuat karya sendiri ya, karya yang terkait dengan materi IPA. Nah, itu saya kira
Jadi hemat saya ini sudah bagus Bu sebetulnya. Hanya nanti difokuskan kalau misalnya jadi temuannya Ibu Bu Rita ini nanti bisa nggak temuan ini diakomodir menjadi sebuah judul Bu? Ya gimana itu Pak? Saya pun merasa bahwa judul saya itu dengan isi itu masih agak Iya, nggak sinkron ya Pak ya. ya kurang spesifik ya. Iya, iya Pak. Mm-mm. Kalau studi kasus nggak bisa Bu ini Bu. Oh boleh Pak, nanti kan tinggal saya perbaiki lagi metodenya. Maksudnya Boleh studi Pak. kasus yang ada kemampuan literasi sains atau profil profil keterampilan literasi sains di mana ini nggak apa-apa di Di PGMI kampusnya Mbak. uh, gitu aja Iya, gimana? iya Pak. Ini saya kira Oh boleh, boleh Pak. bukan berarti Jadi merendahkan, tetapi kita menggali kekurangan, kelemahan iya, atau iya. Itu bahasa. makanya saya kan Pak Mm. agak khawatir buat rekomendasi itu gitu. Atau Jangan nanti begini, Bu, maksudnya Ibu ini ada, Bu Laila ada, ada tapi Mbak Lelanya kayaknya rapat itu Pak. Jadi tidak fokus. atau dibuat gini Bu, eh, analisis Gitu Pak. itu aja gimana Bu? Jadi maksud saya kan Pak kan apa namanya? Jangan sampai nanti eh, apa hasil penelitian saya ini saya datangnya hanya sebentar, bicaranya hanya sekitar ya namanya dosen tamu ya Pak ya. Jangan nanti jadi masalah gitu untuk kampus yang lain. Baik, Gitu. kalau analisis SWOT gimana Bu? Analisis SWOT. Ya, Oh, boleh jadi juga, boleh. kita menampilkan kelemahan dari PGMI ini, tapi kita juga menyampaikan kelebihannya apa Bu gitu. Oh ya ya Pak ya. Berarti nanti saya harus tanya lagi tentang profil lulusannya dan ya Hmm. data dukung dari prodi ya Pak ya. Iya, jadi nanti kalau kelebihannya apa, sehingga nanti peluangnya apa, masih ada peluang apa sih yang bisa dikembangkan di PGMI ini, Oh ya ya Pak. eh, Mm-mm. eh, opportunity ya, atau threat ancamannya Ya apa. Kalau ya prodi ini tidak segera, misalnya tadi ada teknologi juga kan, mengembangkan teknologi yang ada di sekolah, di ya program studi ini, maka eh, prodi ini akan menjadi tertinggal gitu ya. ya ya Pak. Artinya bahwa visi prodi yang bagus itu kan menjadi rujukan ya, rujukan prodi, Mm-mm. jadi prodi yang unggul dan rujukan di PGMI di Indonesia misalnya atau elementary school internasional gitu kan. Nah, Iya ya kita Pak. bisa melihat apa sih kalau kita tengok kelemahan saja ya juga kurang Iya, betul Pak kan. Ya, makanya saya khawatir kali nih sama hasil yang saya buat gitu, sama temuannya gitu. ya. Ibu ini Jadi kan kira-kira, ada data di madrasah, data MI. Nah, Ibu mau meneliti di prodi atau di MI kan gitu kan masih belum spesifik gitu. mm-mm. Jadi nanti maksud saya begini Pak, data dukung itu eh, eh, nilai apa rendahnya nilai siswa dalam berkompetisi sains itu kan pasti di faktor besarnya itu adalah di guru gitu kan Pak kan. Betul. Sementara penghasil guru itu adalah kampus gitu. Saya mau mencoba cari benang merahnya seperti itu sebenarnya Pak. Ya, itu yang tadi pertanyaan saya yang pertama. Fokus utama Ibu di mana ini? Mau di mana? Mau di MI atau di profil mahasiswanya atau calon Mm-mm. gurunya atau mau kemana ini? Gimana ya Pak? Tapi hasil penelitian saya punya mahasiswa itu Pak. Jadi gimana Pak? Apa saya ganti eh, data dukung awal itu tadi? Boleh nanti jadi mungkin gini ya, kalau misalnya data di lapangan itu sedikit ya misalnya hanya Mm. misalnya rendahnya profil guru di perguruan tinggi misalnya calon guru itu memang rendah itu sedikit saja nggak maksimal ya berarti nanti Ibu memperkuatnya adalah di artikel-artikel jurnal yang lain misalnya ada temuan di prodi PGSD mana atau di PGMI mana yang memang
mendukung data lapangan ibu gitu. Jadi Oh yang iya Pak ya. das solon das sain itu ya kegelisahan baik empirik maupun teoritis. Artinya Ya. ketika data lapangan kita lemah itu bisa diperkuat oleh data apa teori atau artikel penelitian yang lain gitu. Iya Pak ya. Ya mungkin nanti Ibu cari distingsi ya, distingsi penelitian yang serupa itu untuk memperkuat eh, artikel Ibu. Dan ketika kita punya distingsi dari artikel yang serupa, itu biasanya nanti akan ketahuan novelty-nya, keterbaruan gitu ya, keterbaruan dari artikel yang akan kita tulis itu. Kalau penyajian datanya tadi sudah cukup bagus Ibu. Iya Pak. Hanya Tapi fokus. kalau misalnya saya fokusnya jadi ke profil lulusan PGMI dari Surakarta tadi Pak, berarti kan apa namanya ya, beberapa rujukan saya itu juga harus saya perbaiki. Iya, iya Bu. Jadi mohon maaf nanti jangan terlalu banyak Ibu merujuk tulisan Ibu, nanti malah Cuma dua Pak, distingsinya cuma dua kurang. Pak. Ya karena kebetulan cuma dua itu yang IPA gitu Pak. Oh gitu. Kalau yang lainnya lebih ke teknologi, ke media, ke penelitian evaluasi gitu Pak. Oh gitu. Mm-mm. Ya, boleh, boleh. Kalau judulnya sudah menarik, kalau misalnya ada di, saya cek sekilas tadi ada sebuah artikel eh, beberapa hanya profil apa literasi sains di sekolah menengah ya, yang di perguruan tinggi masih jarang ya. Profil keterampilan literasi sains. Iya Pak, itu pun yang maksudnya yang saya rujuk juga yang SMP tadi itu Pak. Kalau untuk SMP ada, perguruan tinggi masih SMA ada ya. Yang di ya, perguruan tinggi belum kalau ada, belum ditemukan. belum Pak, jarang jarang kali Pak. Belum Hmm, ada Pak. Kalau yang banyak itu ya tentang guru kan gitu kan Pak kan. Iya, Bagaimana guru ber-IPA kan gitu. Tapi iya. kalau di perguruan tinggi jarang sekali Pak. Padahal literasi sains sekarang sudah masuk di kecakapan abad 21 ya, tidak ada Iya, iya betul Pak. porsi 7C ya. Literasi numerasi sekarang sudah masuk loh di keterampilan abad 21. Sudah banyak ini ya tagihannya. Iya Pak. Ya, kebanyakan memang di sekolah menengah ya. Kalau dikaitkan dengan materi bisa nggak Bu itu Bu? Dikaitkan dengan Materi misalnya analisis profil kompetensi literasi sains mahasiswa calon guru mana tadi pada dari materi Ilmu apa gitu. Surakarta. Pada materi apa gitu Oh, gimana? materi saya kemarin Pak ya. Ya, Oh, boleh-boleh Pak, bisa. misalnya langsung karena kan secara apa secara ontologi, ontologi itu kan harus ada objek formal, objek material ya. Artinya di situ ada interface atau interaksi antara seorang siswa atau mahasiswa terhadap objek kajiannya di situ. Nah, objek kajiannya apa? Nah, ini kalau misalnya itu bisa difasilitasi, dimuat dalam artikel itu akan lebih menggigit ya. Iya Pak, baik-baik. Berarti dihubungkan langsung dengan materi saya kemarin Pak ya. Iya, jadi Ibu mengukurnya nanti di materi apa. Jadi memang faktanya begitu gitu. Ya Pak, nanti saya perbaiki lagi. Materinya apa Bu kemarin Bu Rita misalnya? Hmm, tunggu Pak, saya lihat lagi. Mata kuliahnya manajemen apa manajemen laboratorium IPA gitu. Kalau Tunggu kalau saya. nggak ke mata kuliah, misalnya ke CP-nya, CP yang harus di apa misalnya
harus dituntaskan. Kan di naskah Ibu tadi isinya ada temuan terkait tujuan CP yang tidak tuntas tadi loh. Iya, iya Pak. CP-nya apa itu? Misalnya kan gini, dalam manajemen laboratorium itu kan isinya banyak sekali ya. Ada misalnya pemeliharaan alat, kemudian ada safety ya, safety alat. Misalnya ada alat-alat tertentu yang digunakan biar aman, tidak berbahaya itu apa. Ada nggak CP-nya apa saja? Kan ada kan dari Iya, kemarin kan Pak eh, nggak dikasih CP-nya gitu. Jadi saya buat materinya itu eh, saya kemas sendiri materi saya karena nggak dikasih sama Mbak itu, Mbak Hmm, Lela CP-nya. Tunggu Pak ya. ya, kalau mata kuliah kan jelas ya manajemen Iya. laboratorium. Cuman CP ya diambil 2 atau 1 CP itu saya kira lebih Oh iya. spesifik ya. Misalnya apa ya, penggunaan tabung Erlenmeyer atau apa gitu. Kemarin saya materinya itu Pak tentang pengelolaan IPA, pengelolaan laboratorium IPA yang efektif di MI SD. Itu Pak judulnya Pak. Nah, itu juga saya kira sudah masuk 1 CP ya. Artinya siswa Iya. mampu mengelola ya kan. Iya. Nah, ternyata setelah Ibu melakukan apa ya observasi di sana, sebagian besar mahasiswa calon guru itu kurang bisa mengelola gitu kan. Oh iya iya Pak. Ya. Kurang bisa mengelola. Nah, ini kan artinya memang peluang menjadi temuan gitu ya. Laboratorium. Saya Itu sambil nyatat nih Pak perbaikan dari Bapak. langsung ke fokuskan ke kira-kira dari 100% mahasiswa itu untuk asumsi ya, kita bicara asumsi dulu lah ya, belum praktek lah. Dari sekian, ya katakanlah kalau 23 mahasiswa itu 100%, kira-kira semua mahasiswa apakah sudah bisa atau belum Bu, dari asumsi awal? Kalau dari hasil diskusi Pak, eh, bisa saya simpulkan itu belum Pak ya. Belum. Belum Sebagian 100% gitu. Jadi hanya sebagian besar sekitar ya katakan ya Bu ya. gimana Pak? Sebagian besar belum ya Bu ya. Sebagian besarnya belum Pak gitu. Makanya tadi kesimpulan akhirnya itu udah masih sangat lemah gitu. Oke. Karena kan 25% kan gitu kan Pak, kan itu di apanya, Ya, di ya bagaimana ber-IPA gitu Pak. ya, baik. Bagaimana ber-IPA-nya itu mereka belum dapat gitu. Tapi kalau kita tanyakan bagaimana membelajarkan IPA-nya, mereka dapat, mereka paham gitu. Walaupun ya eh, datar lah jawabnya gitu Pak. Oke. Atau mungkin segan kan gitu kan Pak kan. Nama juga kan kuliah dosen tamu gitu kemarin. Oh iya, ya, baik. Mm. Mungkin sederhana Eh, ini Bu Rita. Jadi ya. profil literasi sains di PGMI UIN Surakarta itu rendah. Hal ini dibuktikan dengan pengelolaan laboratorium yang sangat minim gitu kan. Heeh. Nah, kemudian Ibu melakukan antisipasi apa? Solusinya Oh, apa ketika solusinya Pak ya. ya, Ya. treatment apa yang Ibu lakukan di sana supaya Eh, pengelolaan itu bagus itu. ya, ya, Pak ya. Kalau kemarin saya 2 kali Pak PKM-nya Pak, satu lagi di kampusnya Mbak Daluti. Nah kalau di kampusnya Mbak Daluti itu ya hidup sekali gitu Pak diskusinya gitu. Mungkin karena bukan bahasnya metodologi penelitian ya Pak ya. Jadi agak lebih hidup gitu. Belum saya buat artikelnya Pak yang sama Mbak Daluti itu. ES. Kan bukan Niden, Pak. Bukan Niden. Ini yang dibahas. Bu Laila, mungkin Mbak bisa di Laila ini di hostnya siapa? mute. Hmm.
Enggak, kan udah mati lampu. Ini pakai HP dirimu aja. Baik, lanjut ya Bu ya. Halo Bu Rita. Ya Pak, kami di sini mati lampu Pak. Oh, terus gimana? Tapi bisa nyambung ya, connect ya. Ini masih connect Pak. Oke. Eh, Off cam juga nggak apa-apa ya. Tapi kira-kira tadi dalam walaupun minimnya pengelolaan lab, pengetahuan pengelolaan lab, tapi siswa itu sangat termotivasi nggak Bu belajar sama Bu Rita? Itulah kan Pak saya. Mungkin yang ngajar orang orang Sumatera ya Pak ya. Ya, gimana? Ya, misalnya gini kan Pak. Hmm. Kadang-kadang miskomunikasi gitu. Waktu dia jawab nj, nah kalau kami di sini kalau jawabnya iya berarti penjawab gitu. Rupanya kalau di sana nj itu iya Bu, cuma bilang gitu aja tidak jawab kan gitu kan. Jadi saya paksa dia untuk menjawab gitu. Jadi ada hal-hal yang kayak gitulah Pak. Ya agak agak berbeda sih. Jadi agak-agak ada komitmisnya lah gitu. Ya kalau kami di sini kalau udah jawab iya Pak, saya Pak, ya jawab langsung gitu. Oh Kalau di gitu. sana ternyata njih itu apa ya? eh, kayak kayak apa gitu ya? Nggak perlu dijawab ya nggak apa-apa gitu. Jadi 16 orang itu Hmm. eh, gimana ya Pak? Untuk on cam aja enggan gitu Pak ya. Padahal sudah dipanggil gitu misalnya sama Mbak Lela gitu kan. Saya sudah panggil juga tapi enggan gitu. Apalagi waktu kita tanya gitu. Kita sebut namanya, kita tanya ya mereka masih eh, tiba-tiba nanti keluar. Kan alasan mahasiswa kan gitu kan Pak, klasik sinyal lemah atau apa gitu gitu kan. Ya. Ya gitulah Pak. Entah mungkin karena siang juga ya. Tapi waktu di kelas Mbak Dalu di prodinya Mbak Dalu nggak gitu Pak. Prodi Ya. Mbak Dalu kemarin 3 prodi tuh gabung. Ya. Nah, semangat, mereka semangat gitu Pak. Beda gitu, beda. Berarti bukan karena faktor online-nya itu ya. Hmm? Karena di beberapa penelitian itu ada hubungan yang signifikan ya antara motivasi dengan literasi itu. Iya Pak. Di beberapa negara ya, termasuk di Rusia, di Amerika itu, ketika anak itu mempunyai motivasi yang tinggi ya, itu biasanya literasi sainsnya bagus. Ya. Hmm. Nah, kalau nggak salah kemarin Pak, waktu saya cari info itu, hasil TIMSS itu bahwa negara yang punya peringkat 1 itu Singapura kalau nggak salah Pak. Ya, Ya, untuk sainsnya begitu. Kalau kalau nggak salah ya Pak ya. ya. Jadi Indonesia 397 tadi kan Pak kalau nggak salah gitu. Ya, paling tidak salah satu faktor yang utama itu untuk meningkatkan literasi sains adalah motivasi belajar sains. Kalau motivasi belajar sainsnya tinggi, nanti insya Allah literasi sainsnya tinggi. Nah ini, nah salah satunya itu. Nah ketika kita bicara tadi masuk ke dalam ranah apa tadi objek materi ya, apakah di mana itu di UIN Di Surakarta II itu ada IAIN apa UIN Bu? Institut Agama Mambaul Ulum Pak. Oh, Institut Agama IA. I, Institut
apa ya? Institut Islam Mambaul Ulum kalau nggak salah gitu Pak. IIMU. IIUM, IIUM Pak ya. IIMU ya. Oke, di Iya, IIM IIM mungkin Mambaul Ulum ya. eh karena berbasis satu lingkungan lokalnya, kearifan lokalnya kan di pondok pesantren, kemudian labnya juga mungkin belum ada, jadi mungkin sudah dikondisikan kalau berbau-bau sains itu mungkin motivasinya rendah ya karena literasi sains sangat sulit ya kadang diberlakukan di pondok pesantren ya. Kecuali kalau Bu Rita bisa memotivasi itu. Jadi kemarin Pak, Hmm. ketika saya tanyakan gini Pak, kan Pak, kalau tidak ada lab gitu, kira-kira, karena kan sains di SD itu kan hal-hal yang kan tidak mesti pakai lab gitu Pak. Kita bawa keluar pun anak-anak, sebenarnya kan bisa Pak. Ya. Lingkungan itu bisa kita jadikan juga sebagai labor kan gitu kan. Nah kita tanya, saya tanya, mau ngapain di luar kelas itu. Nah yang bisa menjawab itu memang yang sudah jadi guru Pak. Jadi di antara 16 orang itu, yang aktif itu yang sebagian itu yang sudah jadi guru guru di sekolah. Gitu. Di MI Jadi situ lah palingnya. iya, jadi dialah yang jawab itu Pak ya. Bisa Bu, nanti lihat tumbuhan Bu, lihat ini Bu, apakah semua yang harus dilihat, apakah semua harus teramati, sejauh mana? Kan saya tanyanya gitu Pak, sejauh mana siswa diminta untuk mengobservasi lingkungan sekolah itu kan gitu Pak. Kan Pak. Jadi kan maksud saya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang beranak-anak itu yang saya tanyakan ke mahasiswanya gitu Pak. Nah, untuk yang hal sederhana seperti itu juga masih ada miss di mahasiswanya gitu, Pak. Miss, ya. Persepsi mereka tentang bagaimana kalau IPA itu harus di dalam lab kan gitu. Seharusnya kan tidak juga, Pak. Lingkungan itu bisa dijadikan sebagai labor kan gitu. Kalau untuk tingkat SD. Ya idealnya begitu. Jadi nanti bisa disampaikan aja seperti itu kondisi di lapangan. Siapa tahu nanti hasil temuan Ibu kemudian dipublish, ada yang merekomendasi ya IIMU II apa tadi MU itu menjadi Iya. universitas kemudian dapat bantuan lab yang besar atau mungkin Iya, iya. mungkin banyak sekali titipan apa ya titipan materi di institusi kan lembaga kan bisa juga tuh Bu. Sehingga itu berpengaruh pada apa tadi CP-nya tadi CPM Iya, tadi iya, Pak. Nah, sehingga itu temuan kedua saya itu, Pak. Maksudnya ya kayaknya sehingga itu hmm, kayaknya itu permasalahan di semua perguruan tinggi kayaknya gitu ya, Pak ya. iya Karena di kami di kami gitu juga, Pak. akhirnya PGMI-nya rasa PAI. Iya, betul, Pak, betul. Sehingga kita sedang memaksakan untuk mengubah itu juga agak berbenturan gitu, Pak ya. Ya. Kemudian ujung-ujungnya banyak dosen yang tidak mendapat SKS mengajar. Ya, Iya kan? Pak. Gitu. Itulah yang buat Apalagi saya khawatir, Pak. Karena kan ya yang pertama saya koreksi kebijakan prodi kan, Pak. Yang kedua kan tadi kan dosennya. Saya khawatir buat rekomendasi itu karena itu gitu. iya, apalagi di IIMU ini mungkin background dosennya mungkin eh, apa sangat sedikit ya, misalnya yang IPS dia berlatar belakang IPS, yang bahasa Indonesia belakang bahasa Indonesia gitu kan. Iya, ya, Pak. Apa nanti Bu Lela itu latar belakangnya apa? Beliau pendidikan biologi. Nah, itu malah pas dan Malah pas itu. ya, Saya S1-nya biologi, Pak. ya, Iya, S2-nya TP. PGMI. Iya, S3-nya ambil PGMI. Ya. S3 PGMI tapi nanti konsentrasi kan Ibu kan sudah masuk konsentrasi. Iya, iya, Pak. Ya.
Jadi masukan untuk Bu Rita saya kira diskusi sudah panjang lebar ya. Atau mungkin yang lain ada masukan. Kalau dari saya sebetulnya hanya masalah ini Bu, fokus atau spesifikasi yang dikaji Bu Rita ini masih belum fokus. Jadi nanti tolong sasaran tembaknya fokus utama tulisannya itu apa gitu. Nanti kemudian dijawab di diskusi itu. Ketika kita jawab di diskusi dengan berbagai macam literatur atau referensi misalnya yang distingsi ya, itu nanti insya Allah akan terjawab di temuan itu ya. Jika karena gini Bu, ketika discussion itu kan ada beberapa artikel yang memang distingsi dengan punya kita, itu seperti guide ya. Guide ketika kita mau naik gunung itulah guide kita sebetulnya. Cuman nanti kita harus tahu di mana letak keterbaruan, persamaan dan perbedaan dari artikel yang kita jadikan guide itu. Nah, disitulah nanti kita akan tahu novelty ya, temuan kita itu di mana, itu kita jadikan temuan. Dari temuan itu ya, tapi temuan yang spesifik ya, nanti kemudian kita rekomendasikan, kita punya rekomendasi apa. Artinya memberikan peluang kepada peneliti lain untuk memperkuat hasil penelitian kita dan seterusnya itu. Mungkin dari saya itu Bu, atau mungkin ada yang lain dari temannya. Bu Lela sendiri sebetulnya ini yang kita mintai Iya, saya udah jembatan. bilang sama Bu Laila Pak semalam, maksudnya Bu Laila biarpun rapat fokus gitu, karena saya bahasnya mahasiswa ibu gitu. Tapi mungkin karena rapat ya Pak ya. Jadi tidak bisa fokus beliaunya. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup di sini diskusinya ya. Sebenarnya ini masih ada waktu nggak ya? Saya kalau nggak 10 ada menit waktu lagi Pak. ya 10 menit. Mungkin sekilas-sekilas saja ya. Saya menyampaikan ini karena masih dalam mata kuliah filsafat IPA ya. Mungkin saya memberikan sedikit bahan atau materi ya, nggak apa-apa Bu ya. Silakan, silakan Pak, silakan. Sudah bisa teramati Bapak Ibu. Sudah Pak. Ya, baik, saya sekilas-sekilas saja ya, sampai jam 2:30 mungkin ya. Jadi ini terkait dengan pengetahuan dan ilmu. Jadi pengetahuan dan ilmu ini ada dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau bisa segala sesuatu itu harus bisa dilihat dari pengetahuan dan juga bisa dilihat dari keilmuan ya. Contoh sederhananya tidur ya. Tidur itu ya tidur berupa, Bapak Ibu kan pernah tidur kan? Nah, itu bisa dilihat dari sisi pengetahuan, bisa dilihat dari sisi ilmu ya. Ilmu tidur seperti apa dan seterusnya ya. Misalnya apakah pengetahuan itu ya, nanti pelan-pelan dari segala sesuatu yang diketahui ya. Pengetahuan itu segala merupakan hasil dari proses mengetahui ya, atau gambaran objek-objek eksternal ya yang hadir dalam pikiran manusia. Kalau dalam bahasa kognitifnya ya masih tahap C1 ya, sekedar tahu gitu ya. Informasi yang diketahui atau didasari oleh seorang ya, khasanah mental atau pengalaman ya. Proses mengetahui yang disimpan dalam otak atau didokumentasikan boleh ya. Nah, ini yang menarik dari Royce ya. Jadi pengetahuan seseorang itu terbagi menjadi 4 ini ya. Tahap pertama yaitu tahap thinking ya. Jadi tahu, orang itu tahu, dari tahu itu berpikir ya. Berpikir itu menimbulkan rasionalisme. Rasionalisme itu masuk akal ya, masuk logika dan illogical ini kalau dalam sains tidak dipakai ya, karena tidak menggunakan panca indera kata berita tadi ya. Jadi sesuatu yang teramati itu dasarnya kalau dalam sains kan panca indera ya, bisa dilihat, didengar,
diraba ya, dirasakan, dibau, ya itu thinking ya, itu informasi ya. Kalau misalnya garam itu ya informasi awalnya kan dari hidung kan, nggak mungkin garam itu dari mata kan, tempelin mata terus rasanya asin kan, nggak, dari hidung ya. Jadi ketika kita mengenal garam itu ya asin, misalnya asin itu ya dari lidah misalnya ya, kan dari mata itu misalnya. Kemudian berpikir ini biasanya pada taraf taksonomi Bloom C2 dan C3, atau dalam bahasa berpikirnya adalah lower order modes ya, medium order thinking ya. Tapi kalau sudah failing itu adalah apa ya, menalar ya, di atasnya thinking itu menghasilkan intuisi. Oh ini kebalik, harusnya sensing dulu ya. Sensing itu empirik ya, empirik, persepsi dan miskonsepsi. Kalau failing itu kan merasa ya, intuisi. Intuisi itu mencari apa, ilham atau wahyu. Ini akibatnya insight, no insight ya. Tapi kalau terakhir believing ya, believing itu keyakinan ya, atau keimanan, itu menghasilkan autoritarisme, ini menghasilkan ideologi ya. Ideologi itu keyakinan ya. Jadi kalau sudah pada level ini manusia cenderung lebih pasrah ya. Nah, bagaimana mengetahui pengetahuan itu benar atau salah ya? Nah itu jadi sesuatu yang dianggap rasional itu sebuah pemikiran yang logis ya. Logis. Kalau intuisi itu ya kalau tidak sesuai yang intuisi atau mencerahkan. Kalau empirik itu penginderaan ya, tidak mispersepsi, lebih objektif ya, lebih cenderung induktif ya. Kalau rasional itu kan cenderung deduktif. Kemudian autoritarianisme ini sesuai otoritas ya, bukan khayalan tapi biasanya mempunyai keyakinan. Nah ini ranah agama biasanya masuk di sini. Nah benar ya, kita bicara teori kebenaran tadi ya. Menurut Plato ini ya, ada teori koherensi ya, ada teori korespondensi, ada teori pragmatisme. Kalau Plato itu bahwa pernyataan dianggap benar jika koheren, jika konsisten ya. Jadi suatu itu benar jika konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Itu koheren ya. Kalau koresponden itu pernyataan yang benar itu jika saling berkorespondensi atau berhubungan ya, dengan objek atau fakta yang dituju oleh pernyataan itu. Jadi antara pernyataan dengan fakta itu sama. Kemudian kalau pragmatisme ya, John Dewey ya, ini cenderung suatu pernyataan itu dianggap benar jika fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya bahwa sesuatu itu dianggap benar jika ya istilahnya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, praktis, pragmatisme. Nah, pengetahuan itu merupakan sebuah kekuatan ya, atau alat untuk mencapai sebuah kekuasaan. Siapa yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, biasanya itu ya asumsinya ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, sekarang ini kita berbasis OP itu, bahwa pengetahuan itu dibangun ya, atau diukur sebagai sebuah kekuatan dengan pengetahuan yang bagus. Asumsinya seseorang itu mempunyai sikap yang bagus, perilaku yang bagus, kan begitu asumsinya. Jadi bagus dan tidaknya perilaku seorang itu ditentukan oleh pengetahuannya gitu ya. Intinya begitu itu. Melalui pengetahuannya orang yang, jadi misalnya gini, orang pakar hukum, dia tahu tentang hukum. Ya biasanya yang melanggar hukum ya orang-orang tahu tentang hukum. Kalau dia tidak tahu kan kadang biasanya malah justru tidak melanggar, kan kayak gitu. Nah, pengelompokan pengetahuan ini menurut Bertrand Russell ada dua ya, pengetahuan tentang fakta ya, kemudian ada knowledge of general connection between fakta ya, artinya antara hubungan antara umum, antara ya hubungan umum antara fakta ini, maksudnya
bahwa pengetahuan yang diketahui dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan itu termasuk salah satu pengetahuannya. Nah, pengetahuan ini ya Ledger-Wood ya membagi pengetahuan menjadi beberapa, ada yang inferential apprehension ya. Pengetahuan itu non penyimpulan yang merupakan pengenalan terhadap benda, orang atau sifat tertentu. Bentuknya ada persepsi dan introspeksi ya. Kalau persepsi itu pengenalan objek di luar diri seseorang. Itu persepsi ya, persepsi. Kalau introspeksi ya, introspeksi itu pengenalan terhadap dirinya sendiri dengan segenap kemampuan ya. Ya, biasanya terkenal dengan introspeksi diri lah, atau apa ya, bagaimana seorang bisa mengenali dirinya sendiri ya dengan segenap kemampuan, pikiran, kehendak, dan perasaannya. Ya, retrospeksi, Pak. Ya, introspeksi atau self regulation lah bahasanya ya, atau self regulasi diri, be yourself ya, kembali pada diri sendiri. Nah, ini ada persepsi, ada introspeksi diri ya. Kemudian ada inferential knowledge ya. Knowledge itu historical knowledge, ada pengetahuan ilmiah. Nah, sebenarnya kita menuju ke pengetahuan ilmiah itu yang seperti apa. Jadi sebetulnya pengetahuan itu banyak sekali wujudnya ya, bentuknya dan wujudnya. Menurut Josh Clabertans ini membagi menjadi 3, misalnya ada pengetahuan langsung berdasarkan pengenalan terhadap objek-objek pengalaman, kemudian ada pengetahuan kemanusiaan, humanistic knowledge, yang dipelajari karena mempelajari ya. Pengetahuan itu bisa dikonstruk ya, dikonstruk dari dirinya ya. Ada juga pengetahuan ilmiah, scientific knowledge ya, di pengetahuan yang dibentuk berdasarkan asas-asas yang cocok dan dapat membuktikan kesimpulan kebenarannya. Jadi dapat dibuktikan bahwa apa yang diketahui itu bisa dibuktikan kebenarannya, itu scientific knowledge. Nah, ini ada beberapa pengetahuan ya menurut Burhanuddin Salam. Ada pengetahuan yang biasa saja, itu biasanya terkenal dengan common sense ya. Common sense ini pengetahuan yang digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi pengetahuan yang sederhana saja, tanpa mengetahui sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya pengetahuan yang kita ketahui ya, biasa-biasa saja gitu. Ada pengetahuan yang ilmiah, pengetahuan yang disebut ini adalah pengetahuan sains ya. Pengetahuan yang dipelajari melalui metode keilmuan tertentu atau ilmiah ya, perlu dibuktikan dan diteliti, dieksperimenkan. Ada juga pengetahuan yang bersifat filsafat ya. Ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif ya, spekulatif, menyeluruh dan mendasar ya, berpikir filsafati gitu ya. Ada yang disebut juga yang terakhir pengetahuan agama. Ini pengetahuan yang diperoleh melalui wahyu Tuhan, jadi lewat para utusan. Jadi informasi-informasi diketahui melalui kitab suci, melalui wahyu-wahyu Tuhan, itu punya pengetahuan agama. Nah, ini ada beberapa kelompok lain yang tidak masuk dalam 4 ranah itu. Yang pertama adalah pengetahuan implisit ya, pengetahuan yang masih dalam benak seseorang. Jadi kalau sesuatu ide, konsep, informasi yang masih dalam otak kita itu juga belum dikeluarkan, itu namanya pengetahuan implisit Bapak Ibu. Tapi kalau sudah dinyatakan, sudah dituangkan atau sudah disampaikan dalam bentuk tadi ya, artikel atau sudah dipublikasikan, itu pengetahuan yang eksplisit. Nah, faktor-faktor yang memberi pengetahuan seorang ini biasanya usia, kemudian informasi ya, lingkungan, pengalaman ini penting Bapak Ibu. Kenapa saya kalau bercerita kenapa kadang sesuatu yang bersifatnya analisis harusnya dia di Hodge ya, berpikir tingkat tinggi, tapi dia masuknya di Lodge. C4 di Lodge. Bisa nggak terjadi? Bisa saja, karena dia pengalamannya kurang, pengalaman indrawinya kurang, sehingga ketika itu sifat analisis itu menjadi lower ya, menjadi rendah. Ada yang ses, ada yang pendidikan ini. Nah, sekarang kita ke ilmu. Itu tadi pengetahuan ya, singkat cerita begitu. Sekarang kita ke ilmu. Ilmu itu apa ya? Ini ilmu itu suatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan ya. Bisa juga ilmu itu semua pengetahuan yang dihimpun dengan perantara metode ilmiah. Jadi metode ilmiah pada hakikatnya ini merupakan
perpaduan antara thinking and sensing ya. Thinking ini menghasilkan sifat logis, sedangkan sensing menghasilkan sifat empiris tadi. Jadi metode ilmiah itu hakikatnya merupakan gabungan dari berpikir dan bernalar, itu intinya ya. Dari deduktif dan gabungan dari deduktif dan induktif, itu ya, itu namanya metode ilmiah yang nanti akan melahirkan sebuah ilmu. Jadi ilmu itu dibangun dari berpikir deduktif dan berpikir induktif, atau tadi proses untuk mencapai sebuah teori ya, teori dalam IPA itu. Ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang berguna dan praktis dan suatu metode untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu ini tidak bersangkutan dengan kehidupan praktis dan tidak dapat mempengaruhi kecuali dalam cara yang paling tidak langsung, atau baik kebaikan atau keburukan ya. Jadi ilmu itu ada yang value ya, ada yang hubungannya dengan nilai, ada yang non nilai ya. Ya, dari berbagai sumber, jadi ilmu itu pengetahuan yang bersifat logis, empirik. Jadi syarat ilmu itu harus logis, ya, rasional, harus empirik, tidak subjektif ya, sistematis, publish ya, replicable ya, tentatif. Jadi dia bisa sewaktu-waktu bisa berubah, open-ended. Nah, objek ilmu tadi sudah singgung sebentar, harus ada materialnya, harus ada formalnya. Jadi kalau material itu ya sesuatu yang ada ya, teramati oleh panca indera tadi ya, baik itu misalnya meliputi gejala sosial, kemanusiaan, ide, proses, benda, fisik dan seterusnya. Kalau formal ini ya hasil-hasil yang terpilih oleh para ahli ya dalam pelajari objek material yang sudah disusun dalam bentuk konsep, prinsip, hukum maupun teori. Nah, objek yang dipelajari, misalnya kalau kita tinjau dalam aspek IPA fisika ya, secara ontologi misalnya materialnya apa. Jadi ontologi itu kan bagaimana seorang mahasiswa berinteraksi dengan objek ya, objek yang dikaji, atau berinterface ya, bertatap muka dengan objek yang dikaji. Misalnya seorang mahasiswa atau ilmuwan atau siswa ya, dia berinteraksi dengan panjang, posisi kecepatan, kemudian energi, suhu, atau mungkin yang lainnya berhubungan dengan elektromagnetik ya, interaksi atau gejala alam apa saja lah, atom, molekul, zat, mekanik, termal, listrik, magnet dan seterusnya ya, yang ada dalam fisika misalnya ya. Atau dalam biologi ya, manusia ingin meneliti tentang biogas ya, berhubungan dengan kambing misalnya, dengan kotoran dan seterusnya, itu kan objek yang diamati. Nah, objek formal dari studi terhadap objek ini, ahli fisika ini menghasilkan pengetahuan ilmiah ya, yang berupa fakta. Nanti akan ditemukan fakta, terminologi, konsep, paradigma, prinsip, teori hukum. Nah, ini objek formalnya. Kemudian dari produk ilmiah itu berupa nanti bisa pengetahuan ilmiah ya, yang bersifat logis, masuk akal, empiris. Jadi ilmu itu harus logis, empirik, objektif, sistematis, tentatif, replikabel, dipublikasi, tentatif, terbuka, dan seterusnya. Produk ilmiah ini juga menjadi objek dalam pelajari fisika dan disebut sebagai objek formal. Nah, apa bedanya fakta, konsep, dan konstruk ya? Nah, ini mungkin di pertemuan berikutnya saja bisa saya lanjutkan. Ya, intinya bahwa Bapak Ibu prinsipnya untuk menutup diskusi pada siang hari ini, Bapak Ibu harus bisa membedakan apa itu ilmu, apa itu pengetahuan, knowledge ya. Jadi pengetahuan itulah sebagai dasar untuk mengkonstruk sebuah ilmu ya. Jangan sampai ilmu yang dihasilkan oleh Bapak Ibu itu menjadi ilmu yang tidak logis, tidak empirik gitu ya. Berdasarkan nanti pengetahuan-pengetahuan yang dibangun. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi agar supaya keilmuan IPA atau dalam hal ini kan IPA ya bisa terbangun dengan baik ya, maka Bapak Ibu harus mencoba untuk membangun pengetahuan yang dari bersifat deduktif menuju digabungkan menjadi induktif ya. Mungkin minggu depan saya
bahas sedikit apa itu berpikir deduktif, apa itu berpikir induktif, agar supaya nanti bangun keilmuan yang kita konstruk ya, kita konstruk itu memang benar-benar bangun atau konsep atau konstruk dari pengetahuan IPA yang Bapak Ibu peroleh di kampus. Apalagi tadi sudah disinggung oleh Bu Rita ya bahwa literasi sains itu salah satu faktor penyebabnya jika kemampuan hakikat IPA kita rendah ya, itu maka literasi sains kita juga rendah. Nah ini kan juga bahkan ditemukan tadi ada 30% ya, sangat rendah sekali ya, sepertiga ya. Nah ini mudah-mudahan nanti dengan pengetahuan konstruk-konstruk pengetahuan yang kita bangun melalui perkuliahan filsafat IPA ini memang benar-benar menghasilkan keilmuan bidang IPA ya, apalagi ini Bapak Ibu calon doktor ya, kalau sudah kumpul dokter-dokter IPA ini ya nanti mudah-mudahan bisa mencetuskan gagasan atau ide-ide yang terkait dengan bidang keilmuan IPA. Saya kira itu Bapak Ibu. Syukur nanti teknologi bisa tersentuh ya, teknologi apa yang terbaru. Kalau dulu itu teknologi yang berkembang itu Android ya, sekarang sudah augmented reality, sudah virtual reality ya. Kalau untuk tingkatan S3 ya paling tidak konsep-konsep pembelajarannya ya, konseptualisasi pembelajarannya yang bisa mengakomodir teknologi apa itu teknologi-teknologi yang berkembang sekarang ini, baik itu teknologi augmented reality maupun virtual reality itu bisa diakomodir dalam pembelajaran IPA-nya. Mungkin monggo sebelum kita tutup Bapak Ibu ada komentar atau kita cukupi dulu. Pak, berarti ini tidak untuk bertanya yang hal yang tadi Pak, yang materi Bapak. Itu apa namanya, materinya nanti kan Bapak share gitu kan Pak di Ya. link drive. Kalau tadi artikel saya belum saya masukkan ke link drive Kak, Pak, karena kan pasti masih banyak koreksi gitu Pak. Ya, ya. Nanti kalau sudah saya perbaiki, saya konsul lagi. Kemudian yang minggu depan itu gimana ya Pak? Kan Bapak bilang tadi Bapak nggak bisa karena keluar negeri itu tadi survei. Ada yang mau presentasi nggak? Iya, Siapa? Mbak Dalu udah siap, udah siap deh. Nggak apa-apa, draftnya dulu nggak apa-apa, nanti kan kita diskusikan. Hari ini atau minggu depan? Minggu depan aja, ini waktunya sudah habis kata Bu Iya. tadi. Berarti mandiri bersama teman-temannya tuh ya Pak? Ya nanti saya minta tolong poin-poin diskusinya apa, nanti bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Iya, baik Pak. Yang terpenting nanti tolong kita mulai apa ya, belajar ke titik fokus utama masalahnya apa dulu ya, agar Iya Pak. supaya nanti apa yang kita kerjakan itu benar-benar dikonstruk dari fokus utama permasalahan itulah ya, yang kita bangun, yang kita kembangkan itu, sehingga nanti hasil dan diskusinya nanti, hasil dan pembahasannya. Kalau hasil itu kan hasil riset kita, kalau pembahasan itu kan diskusi ya, diskusi dengan penelitian lain secara luas dan mendalam kan gitu. Nah, diskusinya itu dengan penelitian-penelitian lain, sehingga nanti ketika di kesimpulan hasilnya nanti kita akan tahu ya apa yang menjadi novelty dari riset kita, kemudian nanti kita punya rekomendasi apa itu nanti tolong di apa Bu Rita dan kawan-kawan dibuat catatan poin-poinnya apa itu. Bu Rita atau Mas Fikri? Iya. Mas Fikri aja Pak gantian. Ya boleh. Jangan saya aja. Masa Mas Fikri bisa kalem saya nggak boleh. Jangan dijawab. Ini nanti Mas Fikri jawab J loh Bu. Ayo Fikri. Dede. Kalau Rencana mau presentasi juga nanti Kak Nita.
Ya. Kalau penelitiannya ini cuma apa ya Pak? Studi literatur gitu boleh nggak sih Pak? Apa Boleh, harus? nggak apa-apa. Hmm, Literatur review kan iya, boleh, single subject juga boleh. Yang penting kan prinsipnya untuk sebuah artikel kan mini riset kan. iya, iya, iya. Ya, Siap. nggak terlalu mini. Mini itu kan yang kecil aja. Boleh SLR kan maksudnya, atau mungkin single subject juga boleh. Kalau Bu Rita sudah 16 subjek tadi udah sebetulnya datanya sudah mencukupi. Cuma nggak fokus ya, Pak. Iya, nah, mungkin nanti kita sasaran tembaknya fokus dulu ya, fokus utamanya apa. Karena kadang seorang peneliti atau penulis itu tidak fokus dengan apa yang diteliti itu. Misalnya kalau yang diteliti itu, misalnya fokus penelitiannya tentang soal tes ya. Padahal soal tes yang diteliti itu adalah tes kognitif, tapi dia membahasnya hasil belajar. Padahal hasil belajar itu kan ada yang afektif, psikomotor gitu kan. Maksud sederhananya begitu Bapak Ibu. Nah, itulah yang dimaksud tadi saya sampaikan di presentasi saya, bahwa kadang kalau kita tidak fokus ya berarti cara pandang kita kadang masih thinking rasionalism ya, belum sampai pada sensing empirism. Nah, itu. Mas Fikri siap? Wah, Mas Fikri keluar Pak. Oke. Ya, cobalah nanti siapa yang siap di depan. Itu ya Bapak Oh, Ibu iya. ya cukup ya. Iya. Ya, Pak, izin tadi saya mengirimkan apa ya sertifikat narasumber yang kemarin Bu Laila di kampus saya. oke. Jadi terima kasih Bu. Iya. Alhamdulillah cepat sekali ini. Bu Daluti ini. Ya, terima kasih. Eh, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Rita. Bu Rita malah keluar ini. Mungkin habis baterainya Pak, mati listrik. Ya, sampaikan ke Bu Rita, terima kasih yang sudah menyampaikan apa yang menjadi fokus tadi kajiannya, untuk kita buat sebagai bahan diskusi, dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, berkah gitu ya. Dan mudah-mudahan untuk berikutnya bisa lancar, nanti poin-poinnya apa Bu Daluti ya dicatat. Sekian Bu, ya kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Ya, nuwun. ya mohon izin lah. Iya.